Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijunarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 29 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan pada shift kedua, modul kelima, yaitu mengenai analisis kapabilitas proses dan Six Sigma, di mana pada tugas mingguan ini terdapat dua persoalan yang harus diselesaikan. Di mana untuk persoalan pertama di sini PT Inkline memproduksi tinta untuk spidol permanen. Volume tinta dalam tabung spidol harus memenuhi standar mutu sebesar 35 dengan batas spesifik atasnya yaitu 0,7 mili dan batas spesifikasi bawahnya yaitu sebesar 0,7 mili. Selama 25 hari berturut-turut dilakukan pengembalian sampel sebanyak 5 spidol per hari untuk dianalisis oleh bagian QC. Berikut merupakan data volume dari tinta untuk spidol permanen. Nah, di sini diketahui untuk datanya, kemudian lakukan analisis kapabilitas proses dan simpulkan apakah proses tersebut mampu memenuhi spesifikasi kualitas. Nah, pada persoalan ini saya akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio, di mana di sini sebelum menyelesaikan persoalan pertama, langkah pertama yaitu mengaktifkan package-nya terlebih dahulu, di mana di sini ada dua package yang harus diaktifkan. Yang pertama yaitu ada package readXL, ini digunakan untuk membaca file Excel yang nanti diimpor. Kemudian di sini menggunakan package QCC atau Quality Control Cell, di mana di sini digunakan untuk membuat peta kendalinya dan membuat analisis kapabilitas prosesnya. Kemudian di sini menginput data, di sini masukkan variabel yaitu soal satu, kemudian masukkan function read underscore xlsx, kemudian di sini masukkan nama file dari Excel yang akan diimport ke RStudio, kemudian di sini untuk menentukan sheetnya, di mana di sini sheet pertama pada soal ke satu. Kemudian untuk soal kedua juga sama, di sini menggunakan function read underscore xlsx, kemudian di sini masukkan nama file yang akan diimport ke RStudio dan di sini adalah sheet kedua untuk soal kedua. Kemudian di sini di running terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk menyelesaikan soal pertama, langkah pertama yaitu menginput informasi data terlebih dahulu. Di sini masukkan USL atau upper specification limit. Nah, ini batas nilai spesifikasi atasnya, di mana di sini untuk nilai idealnya adalah 35 mili, kemudian ditambah dengan nilai spesifikasi atasnya yaitu 0,7 mili. Kemudian di sini untuk LSL ini lower specification limit, di mana ini batas spesifikasi bawah yaitu nilai ideal dikurang dengan 0,7 mili. Kemudian target di sini adalah nilai ideal dari persoalan pertama ini. Kemudian untuk menghilangkan kolom subgroup di sini masukkan variabel data volume produk, kemudian masukkan di sini variabel yang telah didefinisikan dari penginputan data di sini. Kemudian untuk menghilangkannya di sini masukkan tanda kurung kurawal, kemudian di sini masukkan nilai minus satu di sebelah kanan untuk menghilangkan kolom. Kemudian di sini masukkan function print untuk melihat apakah kolom subgroup yang ada di kolom pertama ini sudah hilang atau belum. Nah, ini di running terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk kolom subgroup sudah hilang atau sudah tidak ada. Kemudian langkah selanjutnya melakukan uji normal atau uji kenormalan. Di sini menggunakan function yang namanya Erbin. Nah, Erbin ini digunakan untuk menggabungkan semua kolom uji menjadi satu vektor untuk pengujian normalitas. Nah, maka dari itu di sini masukkan variabel yang data volume produknya. Kemudian di sini masukkan kolom pengujian pertama sampai dengan pengujian kelima. Karena di sini jumlah pengujiannya ada 5. Selanjutnya di sini masukkan function Shapiro.test. Nah, fungsi ini digunakan untuk menguji apakah data telah terdistribusi normal menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, ini langsung saja di running. Nah, kemudian di sini untuk membuat peta kendalinya, masukkan function control quality chart, kemudian masukkan variabelnya. Kemudian di sini untuk tipe
Control chartnya adalah X bar. Kemudian di sini parameter titelnya di sini untuk memberikan label pada peta kendalinya yaitu X bar chart. Sini langsung saja di running. Sini sudah terlihat untuk hasil dari peta kendali X bar-nya. Kemudian di sini untuk menghitung kapabilitas proses, sini masukkan function process dot capability. Nah, fungsi process dot capability ini digunakan untuk menghitung kapabilitas proses. Nah, di sini dengan cara memasukkan variabel peta kendali dari sini yang telah dibuat. Kemudian spec.limit ini adalah parameter di mana parameter ini digunakan untuk menentukan batas spesifikasi bawah dan atas. Maka dari itu di sini masukkan combine dari nilai LSL dan USL-nya. Kemudian di sini masukkan parameter target. Ini adalah nilai ideal dari produknya. Di sini masukkan variabel targetnya. Kemudian add.stats ini diisi false karena untuk menonaktifkan penambahan statistik tambahannya. Kemudian di running. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk hasil histogramnya di sini menunjukkan bahwa data proses volume produk berdistribusi mendekati normal dengan puncak berada di sekitar nilai targetnya yaitu 35 mili. Kemudian di sini terdapat beberapa data yang mendekati batas bawah dan atas spesifikasi. Di mana di sini LSL-nya ya sebesar 34,3, kemudian untuk USL sebesar 35,7. Kemudian ini menandakan adanya variasi proses yang cukup tinggi. Nah, kemudian di sini diketahui untuk hasilnya sendiri, untuk nilai CP, CP di sini diketahui nilainya sebesar 1,1. Ini menandakan bahwa lebar variasi proses hampir sama dengan lebar spesifikasi. Artinya, proses memiliki potensi yang cukup baik karena nilai CP-nya lebih besar daripada 1. Nah, nilai ini menunjukkan proses mampu menghasilkan produk yang sesuai spesifikasi apabila terpusat pada target. Kemudian, di sini untuk nilai CPK-nya sebesar 1,088. Nah, ini menunjukkan kapabilitas aktual proses terhadap batas spesifikasi. Nah, nilai ini sedikit lebih rendah dari nilai CP-nya. Nah, ini menandakan bahwa proses masih mengalami sedikit pergeseran dari targetnya. Nah, namun masih dalam rentang spesifikasi yang dapat diterima. Kemudian di sini untuk nilai CPL-nya sama, itu sebesar 1,088 dan nilai CPU-nya sebesar 1,11. Nah, nilai ini relatif seimbang dan menandakan proses terpusat dengan baik di sekitar nilai target. Jadi tidak condong ke batas bawah maupun ke batas atas. Kemudian di sini untuk nilai CPM-nya yaitu sebesar 1,099. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan dari target sangat kecil sehingga proses tergolong stabil dan terkendali. Kemudian untuk nilai di sini probabilitasnya sangat kecil yaitu sebesar LSL-nya 0,055% dan USL-nya di sini sebesar 0,043%. Kemudian di sini untuk produk cacatnya tidak ditemukan secara aktual karena nilai LSL-nya 0% dan USL-nya 0%. Jadi ini menandakan bahwa sebagian besar produk yang dihasilkan berada dalam batas spesifikasi. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan persoalan kedua, di mana untuk persoalan kedua di sini PT Jack Leather adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur jaket kulit. Dalam rangka meningkatkan kualitas produk, perusahaan menetapkan metode Six Sigma dalam proses pengendalian mutu selama bulan April 2025. Tim Quality Control melakukan inspeksi terhadap produk jaket kulit selama 30 hari berturut-turut. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan 4 kriteria critical to quality atau CTQ, yaitu resleting rusak, jahitan terbuka, noda pada permukaan, dan ukuran yang tidak sesuai. Hasil inspeksi terhadap sampel produk harian tercatat pada tabel berikut. Nah, di sini diberikan tabel datanya. Kemudian berdasarkan data hasil inspeksi tersebut, maka tentukanlah yang pertama nilai
defect per unitnya, kemudian tentukan nilai defect per opportunity, kemudian nilai defect per million opportunity, kemudian di sini level sigma dari proses produksi dan jelaskan hasil analisis sigma dan simpulkan apakah proses pengendalian kualitas sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Di sini untuk persoalan kedua yaitu aktifkan package terlebih dahulu. Nah, di sini aktifkan yang namanya package stats. Nah, stats di sini adalah package yang digunakan untuk nantinya kita membuat pengujian pada salah satu contohnya adalah P0. Kemudian di sini menghitung nilai defect per unitnya. Nah, di sini masukkan variabel yaitu total defect. Kemudian di sini masukkan function sum. Kemudian di sini masukkan input soal kedua. Kemudian data pada jumlah produk cacat kolomnya. Kemudian untuk total inspeksi di sini masukkan function sum. Kemudian input dari data kedua dan ambil dari kolom jumlah jaket kulit yang diinspeksi datanya. Nah, sum ini adalah function untuk memberikan nilai jumlah atau mengkalkulasikan seluruh data yang ada pada kolom yang dipilih. Kemudian untuk menentukan nilai defect per unitnya di sini yaitu nilai total defektif bagi dengan nilai total inspeksi. Nah, ini langsung saja di running. Kemudian untuk menghitung nilai defect per opportunity, yaitu di sini pertama tentukan nilai critical to quality-nya, yaitu tadi diketahui ada 4. Yang pertama resleting rusak, kemudian jahitan terbuka, noda pada permukaan, dan ukuran yang tidak sesuai. Kemudian di sini untuk menentukan nilai defect per opportunity, ini adalah nilai dari defect per unit dibagi dengan nilai critical to quality-nya. Nah, ini langsung saja di running. Kemudian untuk menghitung nilai defect per million opportunity, ini nilainya yaitu nilai defect per opportunity dikali dengan 1 juta. Karena dia parameternya adalah million atau per 1 juta. Langsung saja di kemudian untuk menghitung nilai level Six Sigma, nah di sini yaitu masukkan variabel level sigma, kemudian melakukan pengujian norm. Ini adalah fungsi untuk menghitung probabilitas kumulatif dari distribusi normal standar. Nah, karena level Six Sigma ini diizinkan penambahan 1,5 nilainya. Maka di sini diberi penambahan nilai 1,5. Kemudian untuk membuat hasil dari perhitungan Six Sigma-nya, di sini masukkan variabel hasil Six Sigma, kemudian di sini masukkan function round, di mana round ini digunakan untuk membulatkan angka kedua desimalnya. Kemudian di sini masukkan function lagi, SIBIN. Nah, SIBIN ini adalah function untuk menggabungkan semua hasil perhitungan ke dalam satu tabel atau kolom. Nah, di sini masukkan nilai defect per unit, kemudian defect per opportunity, defect per million opportunities, kemudian variabel dari nilai level sigmanya. Kemudian di sini masukkan function call names. Call names ini adalah memberi nama kolom tabelnya nanti. Di sini combine nilainya sesuai dengan yang ada pada tiap baris yang telah diinput penilaiannya. Nah, kemudian di sini untuk row names ini adalah function untuk memberikan nama dari baris tabelnya nanti. Yang terakhir di sini function print ini adalah function yang digunakan untuk menampilkan hasil tabel dari perhitungan akhir Six Sigma-nya. Jadi langsung saja di running. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk perhitungan Six Sigma. Mana di sini untuk defect per unit sebesar 0,03, artinya ada 3 unit yang mengandung setidaknya satu cacat. Kemudian defect per opportunity-nya ini sebesar 0,01. Nah, ini menunjukkan bahwa probabilitas cacatnya per kesempatan adalah sebesar 1%. Kemudian untuk defect per million opportunities ini sebesar 7.799. Ini nilai cacatnya dari per 1 juta peluang. Kemudian untuk level Six Sigma-nya ini sebesar 2,34.
Nah, nilai ini menandakan performa kualitas masih rendah dibandingkan standar industri. Karena standar nilai sigma ideal itu umumnya lebih dari 3 untuk proses yang memadai dan standarnya lebih dari 6 untuk world class. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.